Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dengan niat yang kuat menjaga hati kita agar tetap dibukakan untuk melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga disuri tauladankan oleh junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, sahabat saya, para alim, para ulama, ulama, kaum profesional yang saya cintai dan saya hormati, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu yang ditujukan kepada junjungan kita dan para sahabat, aulia, tabi'in, dan khususnya juga kepada mu'alif hadzal kitab Athabul Suluk lil Murid. Untuk itu kita mari baca bersama-sama. Ala biniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyati ahli baiti wa husain. Kama wa khususna hadzal mu'allif Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa faradun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, kemarin kita dianjurkan setiap diri kita yang ingin menuju Allah itu memiliki wirid yang dilakukan secara mudawamah, dan wirid itu intinya doa, pengharapan, dan juga pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diamalkan itu biasa saja, itu bukan wirid. Itu hanya membaca kalimat-kalimat Allah yang insidental. Kalau sudah wirid dan akhirnya menjadi aurat, itu adalah amalan-amalan yang selalu dilakukan dalam momen tertentu yang tersistematis dan terstruktur dalam hal-hal waktu yang disediakan. Jadi konsekuensinya, kalau kita sudah ingin mempunyai aurat, mempunyai amalan-amalan, maka dengan demikian jam tertentu yang sudah kita sepakati dalam hati kita, saya harus aurat jam ini, jam itu, maka itu harus kita lakukan. Itu jauh lebih baik dari amalan begitu banyak tetapi tidak dilakukan dengan sistematis, terstruktur, mudawamah, secara continuity, secara terus-menerus. Nah, itu baru namanya wirid. Kemarin disebutkan wa yanbaghi ayyakuna wirdun min kulli na'in min ibadati yuwadhifu 'alaiha wa la yasmah bi tarki syai'in minha fi usrin wa la yusrin. Jadi kita semua diminta wayam bagi, dan kita itu diharuskan ya ayyakuna, kepada kita semua yang ingin dekat dengan Allah, ingin dikasihani Allah,
ingin menyiapkan waktu kita itu secara khusus untuk Allah, maka ayyakuna lahu wirdun, kita harus memiliki wirid. Wirid itu banyak sekali, karena itu kan buku ada kumpulan aurat, kumpulan hizib, kumpulan zikir, apa saja itu banyak sekali, dan itu biasanya menjadi wirid atau aurat. Nah, aurat itu harus dijadikan kulli na'in min ibadah wa yuwadhibu 'alaiha, dan wirid itu diamalkan secara menerus, terus. Seperti kemarin saya sampaikan, pisau itu akan tajam kalau diasah. Doa itu akan insya Allah ya tidak ditolak oleh Allah kalau kita itu tajam, dan itu dilakukan secara menerus. Ya, dan kita kan, ya Allah jauhkan kami dari doa yang tidak Engkau terima kan. Ya, selanjutnya itu disebutkan itu kan, wala du'ain la yusma wala du'ain la istajab. Itu bagian dari wirid yang terus menerus, kemudian ya Allah moga-moga kabulkan. Jadi jadikan doa-doa kita itu Engkau kabulkan. Karena apa? Wirid. Kalau sudah wirid itu adalah mempunyai hubungan yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu. Nah, syaratnya apa? Terus menerus disebutkan wala yasmah bitarki syai'in, maka jangan engkau ada niat untuk meninggalkan. Yasmah bitarkin, meninggalkan bisyai'in dengan alasan tertentu. Ya, masa dengan alasan ketemu teman meninggalkan jadwal yang telah kita tetapkan? Masa hanya takut kepada atasannya misalkan jam 6 pagi, ya mohon dengan hormat Pak, janji nanti saya jam 7, saya jam 6 masih harus ada yang saya lakukan. Begitu dong. Masa Allah dikalahkan oleh hanya kepentingan dunia gitu. Allah dikalahkan hanya ketakutan tidak mendapatkan sesuatu. Nah, itu adalah walasmah bitarkin syai'in minha, dari amalan itu jangan ditinggalkan fi usrin wala yusrin, di dalam keadaan kita itu sulit atau mudah. Pokoknya jam ini jam 2:30 malam saya harus bangun. Pekerjaan yang mengganggu saya setengah 3 malam atau jam 3 malam saya bangun, harus saya hilangkan. Ya harus janji. Jadi dengan demikian kalau ada diskusi di jam 11 sampai jam 1, jam 2 malam, kalau itu kita lakukan, kemudian kita kehilangan sholat malamnya, ya jangan. Jadi ini namanya manajemen waktu dalam konteks mendekatkan diri pada Allah. Oke, jadi ciri wirid seperti itu para salikin rahimahullah. Terus menerus, amalannya kontinu, jumlahnya harus itu bahasa Jawa, itu tetap. Nah, itu pilihan-pilihan kita, dan itu dilakukan dalam keadaan yusrin mausron. Sempat ya harus disempatkan, tidak sempat ya harus disempatkan, karena manajemen itu harus dilakukan terus-menerus. Dan salah satu wirid yang seperti saya sebutkan, pertama adalah wirid dalam arti sholat-sholat rawatib dan jenis-jenis sholat sunat yang lainnya. Karena kelebihan seseorang di mata Allah itu adalah kelebihan amalannya yang bukan wajib saja. Kalau yang wajib kan orang, ya kalau tidak ada wajib kan dia nggak sholat. Tapi karena wajib, jangan-jangan sholatnya itu karena wajib belaka, bukan karena esoteris motivation, bukan karena motivasi internal kita, ya, tetapi karena faktor eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Nah, itu salah satunya adalah sholat-sholat sunat yang telah sekian banyak kami beri contoh pada minggu yang lalu.
Para salikin rahimullah, mari kita lanjutkan pada pagi hari ini. Waqala mu'alif Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa nafanallahu bihima bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal yukthir min tilawatil Qur'anil azim ma'at tadabburi li ma'ati wa tartili li alfadhihi. Ini di dalam anjuran dan ajaran dari min auliya wa mursyid buku ini, yaitu Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Fal yukthir, wahai orang kita seperti kita ini yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin dikasihani Allah, yang ingin menjadi orang yang direngkuh Allah, yang ingin mendekatkan diri pada Allah, fal yukhin min tilawatil Quran, hendaklah kamu itu memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi sholat sunatnya ditambah, ya. Yang kedua adalah tilawatil Quran, karena Quran itu akan memberi syafaat pada kita di yaumil akhir nanti. Kita kan berkali-kali menyampaikan bahwa amal yang kita lakukan di dunia itu kalau tidak ikhlas, belum tentu itu menjadi amal yang dicatat. Kalau amal kita itu syai'un, jelek, syarrun, ya itu pasti dicatat dengan jelek. Tapi kalau baik pun belum tentu. Nah, karena itu kan kita memerlukan amalan-amalan yang bisa menambah. Misalkan adalah tilawatul Quran ini, dan tentu adalah bersolawat pada Rasulullah, karena solawat inilah yang nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Cara membacanya dalam Al-Quran itu, membaca Al-Quran apa? Ya, ma'at tadabburi lima'anihi. Jadi kita membacanya itu Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim itu dengan tadabburi lima'ani, yang diangen-angen, yang dimengerti terhadap maknanya. Wa tartilin, dan tartil di dalam membacanya, li alfadhihi, dalam hal melafatkannya. Karena melafatkannya itu kalau salah artinya juga salah. Kalau lafadznya itu menyimpang, sin besar dibaca dengan sin besar, ya, tha dengan ta itu berbeda. Walaupun dalam bahasa Indonesia seringkali cara menuliskannya sama, tetapi para salikin rahimahullah itu bedanya, itu melahirkan perbedaan makna. Karena itu di dalam pembaca Al-Quran itu harus ma'at tadabburi li ma'atnihi wa taqdiri lil afladhi. Nah, para salikin rahimahullah, tadi saya sebutkan, apakah membaca Quran yang terus menerus itu juga wirid? Iya. Pokoknya amalan-amalan yang terus suaranya hilang lagi. Oh, ya. Karena kalah dengan suara yang itu bisa hilang. Jadi saya ulang, pertanyaannya, apakah membaca Quran yang secara terus-menerus itu wirid? Iya. Jadi apa saja yang kita lakukan itu ada doanya, pujian pada. Pak. Jadi termil. Oke. Dan suaranya Mas
Sudah oke? Sudah oke ya? Sudah. Saya minta maaf, posisi saya lagi di Bima NTB, jadi ada sinyalnya. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau amalan Al-Quran, bacaan Al-Quran kita lakukan terus-menerus, itu wirid. Jadi wirid itu bukan berarti bacaan-bacaan khusus itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Sholat sunat yang terus-menerus itu wirid. Membaca Al-Quran yang terus-menerus itu wirid. Itu menjadi bagian dari yang namanya antakuna wiridun, agar kita semua itu mempunyai amalan wirid yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, dengan demikian para rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, ayo dengan ikhlas kita membiasakan membaca Quran. Nah, membaca Quran, para sahabat sekalian yang hormat, itu ada dua. Ya. Membaca Quran secara kontinus, mulai dari Al-Fatihah, dari An-Nas. Ya, kita tinggal menarjetkan, ya Allah, kuatkan saya, sebulan sekali saya khatam. Berarti satu hari satu juz. One day one juz. Ya Allah, moga-moga saya khatam dalam hitungan seminggu satu juz. 1 kali 30 berarti kita 30 minggu satu khatam. Ini adalah cara membaca Al-Quran yang dilakukan dalam bentuk continuity, dan ujungnya adalah untuk bisa menjadikan kita itu khatam. Itu sangat baik. Nah, karena itu kan saya mengajari pada diri saya sendiri dan pada teman-teman yang belum mempunyai grup WA yang one day one juz atau one week one juz, masuklah. Karena ini menjadi syafaat kita nanti di yaumil akhir. Ya, jangan menjadi dan masuk grup yang enggak, guyonnya keterlaluan, hal-hal yang dikirim itu keterlaluan, ya. Nah, itu sebaiknya kita nggak usah ikut, nggak usah komentar, tetapi kita harus ikut one week one juz, awas itu. Ya, saya minta kurangi grup-grup yang mudarat, tambah grup yang kita mengajak untuk bisa membaca Quran. Kadang-kala memang manusia itu kalau membaca sendiri ada halangan, tapi kalau sudah bersama-sama melalui one week one juz, ya paling tidak ya Al-Quran itu 9 atau 10 halaman, ya sehari 1 halaman. Nah, itu akan insya Allah akan khatam. Ini yang pertama. Yang kedua, para salikin rahimahullah, membaca Quran itu bisa secara khusus. Itu secara umum dari Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah, terus sampai An-Nas. Nah, yang kedua ini sesuai dengan anjuran, sesuai dengan pelajaran yang ditujukan oleh Rasulullah. Beliau menyebutkan ada namanya adalah As-Sab'ul Munjihat. Ya, As-Sab'ul Munjihat itu adalah 7 surat yang menjadi, ya semuanya inti ya. Al-Quran itu semua inti, bukan berarti kita milih. Tetapi in case dalam hal tertentu, maka Rasulullah juga mengajarkan, karena ada beberapa ayat-ayat Quran kan, nah, seperti yang saya sebutkan kemarin. Nah, kalau itu diteruskan terus menerus, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali tanpa nafas, dengan mendoakan, dengan menyampaikan hajatnya apa, maka itu juga bisa menjadi wirid.
Dan surat beberapa ayat-ayat yang lain kan juga banyak. Misalkan surat doanya Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimanu wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alanya waktu muslimin, misalkan. Itu kalau terus menerus kita bisa menundukkan ya binatang yang buas, bisa menundukkan orang yang kasar, yang keras, tapi melihat kita menjadi lemah lembut, itu bisa. Kalau itu dilakukan mudawamah dan itu diyakini. Dan itu boleh di dalam Al-Quran meyakini, karena Al-Quran itu intinya kan ada yang bersifat larangan, perintah, kisah, perumpamaan, dan juga adalah doa-doa. Jadi dengan demikian hal seperti itu adalah boleh. Nah, para salikin rahmatullah, maka dengan demikian ada namanya menurut Rasulullah itu adalah as-sab'ul munjiat. Apa surat yang dianjurkan? Di dalam surat yang 7 itu, 7 surat di dalam Al-Quran yang itu dianjurkan dibaca dalam hal-hal tertentu. Yang pertama ini adalah yang pertama itu adalah Yasin. Ya, karena itu mengapa orang-orang tua kita itu mengatakan kalau malam Jumat baca Yasin, ya minimal seminggu sekali. Misalkan kan gitu kan di dalam hari yang itu. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah Alif Lam Mim Sajdah. Bapak-bapak, para salikin pasti sudah tahu surat-surat itu. Nah, yang ketiga adalah Ad-Dukhan. Ya. Kemudian yang keempat adalah Al-Mulk atau Tabarok. Tabarok itu biasanya dibaca ketika ya dari subuh, menjelang subuh. Begitu imsak, ya mau puasa, nunggu subuh, membaca surat Tabarok itu kira-kira 6 sampai 8 menit jatuh subuh. Jadi biasanya orang-orang tua dulu sebelum habis sholat malam, menunggu sholat subuh, bacaannya biasanya surat Tabarok. Oke. Yang selanjutnya adalah surat Al-Insan. Ya. Yang ketujuh adalah surat Al-Buruj. Surat Waqiah tadi sudah saya baca ya. Udah. Jadi saya ulang, ada 7 di dalam As-Sab'ul Munjiat itu adalah yang pertama adalah Yasin, kedua Alif Lam Mim Sajdah, Ad-Dukhan, Waqiah, Muluk, Al-Insan, Al-Buruj. Ya. Nah ini ayo kita amalkan para salikin rahimahullah. Ya, saya tidak usah menerangkan mengapa ada As-Sab'ul Munjiat, karena itu Rasulullah. Dan kita sudah tahu kan, ya kalau Yasin, ya ini orang menyebut adalah jantungnya dari apa? Jantungnya Quran, misalkan. Intinya Quran, pembuka dan esensinya itu Al-Fatihah, misalkan. Itu kan banyak sebutan-sebutan. Tapi pendek kata, dengan 7 tadi para salikin rahimahullah, misalkan ada surat Ad-Dukhan, itu kan ada di di juz 25. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau belum tahu nanti dilihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khamim wal kitabil mubin, inna anzalna fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan seterusnya. Ya, itu surat Ad-Dukhan misalkan yang telah saya sebutkan tadi. Begitu juga ada surat Waqiah. Surat Waqiah
bapak-bapak para salikin kan sudah tahu. Ya, yang tahunya itu waqiah itu ben rezekine akeh. Ya. Sebagai doa dalam hati memohon rezeki pada Allah dipermudah hadirnya rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibal wa bussatil jibali basa wa kanat haba'an mumbassa dan seterusnya. Bapak-bapak nanti dilihat ya, dan itu sudah tahu. Nah, surat Tabarok. Surat Tabarok itu surat biasa disebut dengan surat Mulk, surat raja diraja. Surat yang memberi kekuatan kita akan menjadi pemenang. Misalkan. Surat Mulk itu biasanya gandengannya kalau kita lagi berkompetisi bacanya dua, surat Al-Fatah dan surat Al-Mulk. Jadi Al-Fatah itu inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambik wa atakhal yatima wa nikmatun 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqim. Kalau ini Tabarok. Jadi Tabarok alladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabarok, maka berkahilah biyadil mulku yang mempunyai tangan kekuasaan wa huwa 'ala kulli syai'in, dan Allah itulah yang menentukan segala sesuatunya. Jadi minta bantuannya jangan kepada orang, minta bantuannya kepada Allah. Salah satu caranya adalah membaca surat Tabarok atau surat Mulk. Ya, ini biasa. Orang-orang tua kita, ibu saya dulu kalau ngajarin gitu. Ya, kalau ada kepentingan, hajatnya besar, jangan lupa surat Al-Fatah dan Al-Mulk. Ya, Al-Mulk itu bagian dari inti dari ketika kita memohon agar kita dimenangkan dalam hal kompetisi. Nah, ada juga surat Al-Insan. Al-Insan itu ada di juz 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin aw amsa jinnabtalihi wa ja'alnahu sami'an basyira dan seterusnya. Oke. Jadi Bapak-bapak nanti bisa lihat. Nah, juga ada surat Al-Buruj. Al-Buruj itu bunyinya kira-kira a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sama'i dzatil burj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud dan seterusnya. Jadi para salikin ini namanya adalah ashabul munjiat. Jadi adalah hal-hal yang penting ketika kita ada hajat khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kita sudah punya beberapa wirid. Ya, satu wirid dalam arti pujian dan doa. Banyak yang ibu-ibu, bapak-bapak, para salikin sudah lakukan tiap hari. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian menjalankannya itu dengan wirid melalui sholat sunat yang kita lakukan secara menerus-menerus. Nah, yang ketiga ini wirid khusus dengan cara membaca Quran, itu juga wirid. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita sehingga kita menjadi ahlul Quran, karena kita nanti insya Allah jadi wadhil jannah ma'al Quran. Doanya kan itu kan di dalam Al-Quran itu, moga-moga nanti kita masuk surganya Allah bersama Quran. Amin. Nah, ini wirid. Nah, wirid yang lain pada saatnya akan kita sampaikan. Intinya satu, ayo kita membiasakan sholat-sholat rawatib, sunat, dan juga sholat-sholat anjuran-anjuran yang lain. Itu kita jadikan wirid kita. Yang kedua adalah
sholat melalui membaca Quran dengan tartil, dengan lafzin, dan itu kita jalankan dengan 7 syarat batin. Insya Allah itu menjadi bagian dari rojak kita, khauf kita, harapan kita pada Allah, dan kita dijauhkan dari seluruh khauf, ketakutan hidup kita. Insya Allah, moga-moga Allah selalu melindungi kita, memberi kemudahan buat kita, keluarga kita yang lagi ada masalah diangkat masalahnya, seluruh hajat anak cucu kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan wirid sholat sunat dan wirid membaca Al-Quran. Al-afu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.